Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Senang sekali saat ini kita boleh bertemu kembali dalam persekutuan kita, Indah Bersamamu. Kenapa Indah Bersamamu? Sebab tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menggantikan keindahan bersama dengan Tuhan. Sebab di waktu-waktu di mana kita bersama dengan Tuhan, maka saya percaya kita mendapatkan segala yang kita butuhkan. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan, dan kita mau menikmati Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita mau memohon kepada Tuhan akan tuntunan dan kehadirannya di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat amat dekat dengan kami, bahkan Engkau lebih dekat dari siapapun dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah sekalipun berubah setia. Engkau yang selalu menyertai kami di dalam segala keadaan kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati kehadiran-Mu. Kami ingin menikmati waktu-waktu yang indah ini bersama-Mu Tuhan. Bapa, layakan kami untuk menghampiri-Mu saat ini. Karena kami adalah orang-orang yang sangat haus dan membutuhkan Engkau. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk Engkau ajar dan Engkau tegur. Bapa, kehadiran-Mu lebih dari segala yang kami harapkan saat ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menikmati persekutuan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun yang sedang tidak membutuhkan pertolongan. Terlebih lagi pertolongan dari Tuhan. Kalau manusia menolong kita itu tergantung kepada situasi dan kondisi, dan seringkali pertolongan manusia itu bersyarat bagi kita. Tapi biarlah kita tidak berharap menggantungkan pengharapan kita, mengandalkan manusia yang pada saatnya mereka pasti akan mengecewakan kita. Tetapi biarlah kita boleh menggantungkan pengharapan kita, pengandalan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia pasti akan menolong setiap orang yang membutuhkannya. Ada sebuah pujian di dalam salah satu CD saya yang sudah memberikan kekuatan begitu banyak bagi setiap orang yang mendengarnya. Dan di dalam pujian itu dikatakan, dalam segala hal takkan terjadi tanpa seizin-Mu Tuhan. Walau lewat badai dan cobaan berat, ku tahu Tuhan pasti menolongku. Sebab Tuhan punya cara yang tak terpikirkan olehku. Tuhan punya jalan yang tak terpahami akalku. Ku yakin
pasti, rencanamu lah terbaik bagiku. Hatiku selalu percaya kepadamu. Mari sama-sama kita mau katakan, sebab Tuhan punya cara yang tak terpikirkan olehku. Tuhan punya jalan yang tak terpahami akalku. Ku yakin pasti rencanamu lah terbaik bagiku. Hatiku selalu percaya kepadamu. Kita semua pasti yakin bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita saat ini, bahwa kita tidak perlu meragukan rencana Tuhan atau apapun kondisi yang Tuhan izinkan, karena kita percaya bahwa di balik segala keadaan maupun kondisi yang ada, pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bertanya, pernahkah kita mengalami penundaan di suatu bandara? Dan penundaan itu tidak kira-kira 24 jam. Dan penundaan itu terjadi di kota yang kita tidak mengerti bahasanya, 6.000 kilometer jauhnya dari rumah kita. Hal itu dialami oleh seorang teman baru-baru ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua dapat belajar dari caranya menyikapi keadaan itu. Kalau kita mengalami seperti apa tadi saya katakan, mungkin sebagian besar dari kita akan melihat ketidaknyamanan ini sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Kita mungkin akan mengomel, marah, dan segera protes. Namun teman saya melihat campur tangan Tuhan dalam penundaan penerbangannya. Ketika terpaksa menanti di bandara, dia mencari kesempatan untuk berkenalan dengan sesama penumpang. Lalu ia kebetulan, Bapak Ibu Saudara, bertemu dengan beberapa orang Kristen dari India. Dan ketika mereka berbincang dengan bahasa mereka, ia akhirnya mengetahui tentang pelayanan yang mereka lakukan. Bahkan karena minatnya sesuai dengan pelayanan teman-teman barunya itu, pada akhirnya mereka mengundangnya ke India untuk berperan serta dalam sebuah proyek misi jangka pendek. Seberapa sering kita mengalami penundaan, perubahan rencana, bahkan pengalihan arah, dan menganggap semua itu sebagai gangguan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saja Tuhan sedang membelokkan jalan kita hari ini, agar kita dapat melakukan sesuatu yang berbeda dan baru bagi Tuhan. Saya mau mengajak kita memperhatikan perjalanan Paulus ke Filipi dalam Kisah Para Rasul 16. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 16 ini kita baca, di dalam perjalanan Paulus ke Filipi sampai dia akhirnya masuk ke penjara. Ia berangkat ke Makedonia karena sebuah penglihatan
yang ditunjukkan Tuhan. Berapa banyak seringkali ketika kita mendapatkan sebuah penglihatan, apalagi yang kita yakin bahwa itu yang ditunjukkan Tuhan, maka kita percaya semuanya akan berjalan dengan lancar, semuanya akan berjalan dengan begitu baik, dan semuanya berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan tentunya. Namun apa yang terjadi dengan Paulus? Sekalipun dia melihat penglihatan yang ditunjukkan oleh Tuhan, Paulus tentu tidak tahu bahwa di sana ia justru akan dipenjara. Namun bahkan peristiwa masuk penjara itu pun merupakan rencana Tuhan dan tuntunan Tuhan. Karena di sana Tuhan memakai Paulus untuk memberitakan keselamatan kepada seorang penjaga penjara dan keluarganya, sehingga mereka semua diselamatkan Tuhan. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan, berangkat dengan penglihatan yang ditujukan Tuhan, malah masuk ke dalam penjara. Tetapi Paulus tetap fokus kepada tuntunan Tuhan, dan hasilnya satu keluarga dimenangkan. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya mau menyadarkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan dapat memakai ketidaknyamanan dalam hidup kita jika kita melihatnya dengan maksud ilahi. Itu sebabnya percayalah, di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, atau kemanapun Tuhan menuntun kita berjalan saat ini, pasti ada maksud dan rencana Tuhan di balik semuanya itu. Itu sebabnya biarlah pujian ini sekali lagi meneguhkan kepercayaan kita, penyerahan kita akan maksud dan jalan Tuhan atas hidup masing-masing kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau angkat pujian. Dalam segala hal akan terjadi tanpa seizin-Mu, Tuhan. Walau lewat badai dan cobaan berat, ku tahu Tuhan pasti menolongku. Sebab Tuhan punya cara yang tak terpahami olehku. Tuhan punya jalan yang tak terpahami akalku. Ku yakin pasti rencana-Mu lah terbaik bagiku. Hatiku selalu percaya kepada-Mu, sebab Tuhan itu punya cara, sebab Tuhan punya cara yang tak terpikirkan.
olehku. Tuhan punya jalan yang tak terpahami akalku. Ku yakin pasti rencanamu terbaik bagiku. Hatiku selalu percaya kepadamu. Hatiku selalu percaya kepadamu. Hatiku selalu percaya kepadamu. Ini janji kami, selalu percaya, tak pernah berubah. Kepercayaan kami kepada Tuhan sekarang dan selamanya. Mari di hadapan Tuhan saat ini kita mau sekali lagi menyatakan komitmen kita, memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa sekalipun seakan-akan di depan kita sudah tidak ada jalan, kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Sekalipun keadaan di depan kita seolah-olah sudah begitu terlambat, biarlah kita tetap mau mempercayai Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia punya terlalu banyak macam cara untuk melepaskan kita dari semua tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kita saat ini. Biarlah mulai saat ini kita boleh terus bangun iman percaya kita, mempercayai Dia lebih lagi dari hari yang kemarin. Sebab Dia adalah Tuhan yang sungguh dapat kita percayai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama di hadapan Tuhan saat ini kita mau menyatakan pengakuan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, nyatakan penyerahan kita, pengandalan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Hina bakara basyanda bayara bakina dara bayara bakara basyakara kata. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, berikanlah kepada kami karunia untuk membedakan apa yang kelihatannya baik dan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Karena tidak semua yang baik itu adalah kehendak-Mu. Tapi jika itu kehendak-Mu, pasti semuanya berakhir dengan baik. Biarlah Roh-Mu yang ada di dalam kami selalu memimpin kami, sehingga kami dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat untuk dapat memilih yang terbaik untuk hidup kami. Jangan sampai hal-hal yang baik di sekitar kami menghalangi kami untuk mendapatkan
yang terbaik dari-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan hidup kami. Haleluya. Amin.